Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan NIM 2250007 dari kelas A. Materi kali ini yaitu materi kriptografi. Pengantar kriptografi. Message pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text atau teks jelas. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan yang ada itu dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau surangnya berupa disk, kaset, dan lain-lain. Terminologi ada pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan, penerima service, pihak yang menerima pesan, pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak klien tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengirim, alias penerima BOB. Inilah dia contohnya. Lanjut pada Cipertext. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram. Cipertext harus dapat dikembalikan menjadi plaintext semula. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting dan merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Pada dasarnya, pada inskripsi proses menyediakan plain text menjadi ciphertext, nama lain encrypting. Deskripsi proses pengembangan ciphertext menjadi plain text semula, nama lain deciphering. Dalam notasi matematis, misalnya C sama dengan ciphertext, P sama dengan plain text. Fungsi instruksi mengatakan P ke C. Dan inilah dia pada gambar. Kriptografi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidden atau secret dan writing, artinya secret writing. Definisi lama kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan pesan dengan cara menyediakan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, message. Algoritma kriptografi, aluran untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk inskripsi dan deskripsi pesan. Encoding dan decoding. Encoding, transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding, informasi kembalikan dari kode menjadi plain text. Kode book, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasi suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel log, tabel orang yang membacakan kode. Teknologi kunci key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting dan encrypting. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan cara menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma Restricted. Algoritma Restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Kriptografi, studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan yaitu keduanya sama-sama terjemahan dari ciptext menjadi plain text. Perbedaan kriptografi. Kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi. Pada Perang Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Kunci inskripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri, istilah lainnya algoritma konvensional. Dan ada contohnya pada gambar. Kriptografi kunci asimetri. Asimetri key, kunci ekspresi sama dengan kunci deskripsi. Nama lain kriptografi kunci publik karena kunci inskripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia.
Caesar Cipher dalam kriptografi sandi Caesar atau sandi geser, kode geser atau geseran di Caesar adalah salah satu teknik ekspresi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang digantikan pada huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma Cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Ternyata ada Fibonacci cheater adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Basileaux. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya berjudul La Cifra del Sig. Giovan Battista Beleso pada tahun 1953. Nama Fibonacci sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vinegere. Nama Vinegere diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode auto-key cipher. Meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Basilio, teknik ini menggunakan tabel bujur sangat yang berisi kombinasi dari plaintext pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris kolom. Cara kerja Figner Receptor langkah awal adalah tuliskan plaintext yang ingin dideskripsikan dan menghasilkan spasi antara kata. Hal ini juga dengan menebak dari plaintext tersebut. Contoh plaintext belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Dua, pilih kunci key yang akan disepakati oleh pengirim dan penerima. Contoh key. Rekom susunlah plaintext dengan kunci sebagaimana berikut. Data enkripsi standar dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan para algoritma yang dibuat oleh Hewlett disetujui oleh National Business Standard (NBS) setelah penilaian kekuatan oleh National Security Agency Amerika Serikat. DES termasuk dalam kriptografi kunci, simetri dan teknologi jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci internal 64 bit. Setiap blok dideteksi dalam 6 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, IP 16 putaran akhir dan 16 putaran awal. Kebangkitan kunci eksternal. Kunci eksternal sama dengan kunci putaran. Ada 16 putaran, jadi kunci 16 putaran eksternal dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 93 memperlihatkan proses pembangkitan kunci eksternal. Implementasi DES. DES sudah diimplementasi dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengeksekusi 16,8 juta blok. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan eksekusi 32.000 blok per detik. Keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi dipakai hanya 56 bit. Pada perancangan awal, panjang kunci disusun IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit, tetapi dengan panjang kunci 56 bit terdapat 256 atau pada gambar tersebut. Jika sedang eksekusi sejarah harus menggunakan personal paralel, maka dalam satu detik dapat dikerjakan dalam satu serangan. Jadi seluruh diperlakukan 1992 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Pada tahun 1998, Electronic Research Foundation merancang dan membuat perangkat keras untuk menemukan kunci DES secara eksekusi search key dan biaya $250. $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras EV dengan kolaborasi internet melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES dalam satu hari. Data ekspresi standar 3DES merupakan salah satu algoritma semester pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dan cara menyediakan data. Proses yang dilakukan dalam penilaian data yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES. Perbedaan DES dan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan suatu kunci yang panjangnya 56 sampai 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan tiga kunci yang panjangnya 166 bit. Pada 3DES, tiga kunci digunakan bersifat bebas. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjang kunci dan digunakan, maka pengguna algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Pendahuluan pada akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam penggunaan sistem kriptografi bagaimana mengirim kunci rahasia kepada penerima. Pengirim kunci rahasia dapat disalurkan publik. Oleh karena itu, kunci ini harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh David Letman, ilmuwan dari Stanford University.